Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Saya di sini akan menyampaikan tentang bagaimana manusia bertuhan, yang dimulai dengan konsep spiritualitas sebagai landasan kebertuhanan. Pada dasarnya, hati manusia itu bersifat universal, dengan catatan manusia itu telah mencapai titik fitrah, God spot, dan terbatas dari segala paradigma dan belenggu. Dalam keadaan seperti ini, manusia merasakan ketenangan jiwa yang mendasari segala tingkah lakunya, dan menggunakan suara hati sebagai penuntun hidupnya menuju sebuah kebenaran. Dan semua itu bersumber dari Yang Maha Kuasa, yaitu Allah. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Sajdah ayat 9 yang artinya, kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh ciptanya, dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan perasaan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Ketika manusia mengakui bahwa Allah Tuhannya, suara hati itu masih terus berjalan dan masih bisa dirasakan hingga saat ini. Kecuali hati yang tertutup, sudah merupakan fitrah manusia untuk memiliki rasa ketuhanan dan memiliki kebaikan hati nurani. Namun hal ini tidak terjadi pada orang yang hatinya telah tertutup. Walaupun demikian, ia pun masih bisa merasakan hal ini, namun dengan kadar yang rendah. Tuhan berada di dalam hati orang-orang suci. Apabila kita ingin mudah merasakan kehadiran Tuhan, maka kita hendaknya berawal dari penyucian hati. Melalui penyucian hati, potensi roh akan semakin menguat dan mengalahkan semua dorongan instigab, materialitas yang berlebihan. Dalam istilah agama disebut dengan hawa nafs. Ketika hati telah suci, maka jiwa manusia akan menerima pancaran rahmat Tuhan, sehingga darinya terpancar energi positif yang kemudian mempengaruhi penilaian dan sikapnya. B. Alasan mengapa manusia memerlukan spiritualitas. Ada 6 alasan mengapa kita membutuhkan spiritualitas untuk tetap mampu mengerjakan panggilan hidup di dunia ini. 1. Karena manusia adalah makhluk ciptaan yang terbatas, yang memiliki kebebasan untuk memilih. 2. Untuk menjaga integritas diri kita di tengah realita dunia yang fana dan tak menentu. 3. Untuk mengembangkan hati nurani yang takut akan Tuhan. 4. Untuk mengendalikan dorongan ego dalam diri kita. 5. Menyadarkan bahwa panggilan hidup kita adalah anugerah pemberian dari Tuhan. 6. Sarana untuk melatih kepekaan diri kita di dalam menggali makna kenyataan hidup. C. Menggali sumber psikologis, sosiologis, filosofis, dan teologis tentang konsep ketuhanan. 1. Bagaimana Tuhan dirasakan kehadirannya dalam perspektif psikologis? Menurut hadis Nabi, orang yang sedang jatuh cinta cenderung selalu mengingat dan menyebut orang yang dicintainya. Man habba syai'an qad sura zikruhu. Kata Nabi, orang juga bisa diperbudak oleh cintanya. Man habba syai'an fahuwa abduhu. Kata Nabi juga, ciri dari cinta sejati ada 3. 1. Lebih suka berbicara dengan yang dicintai dibanding dengan yang lain. 2. Lebih suka berkumpul dengan yang dicintai dibanding dengan yang lain. Dan 3. Lebih suka mengikuti kemauan yang dicintai dibanding kemauan orang lain atau diri sendiri. Bagi orang yang telah jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia lebih suka berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala dalam itikaf dan lebih suka mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala daripada perintah yang lain. Saat itulah kehadiran Allah dapat dirasakan. 2. Bagaimana Tuhan disembah masyarakat dalam perspektif sosiologis? Berbeda dengan perspektif teologis, sosiologi memandang agama tidak berdasarkan teks keagamaan atau baca kitab suci dan sejenisnya, tetapi berdasarkan pengalaman konkret pada masa kini dan pada masa lampau. Hingga kini agama menjadi sesuatu yang tak terpisahkan dalam tiap sendi kehidupan manusia. Bahkan manusia yang menganggap dirinya sebagai manusia yang paling modern sekalipun tak lepas dari agama. Hal ini membuktikan bahwa agama tidaklah sesempit pemahaman manusia mengenai kebenarannya. Agama tidak saja membicarakan hal yang sifatnya ekstalogis, malahan juga membicarakan hal yang logis pula. Agama juga tidak hanya membatasi diri terhadap hal-hal yang kita anggap mustahil, karena pada waktu yang bersamaan agama juga menyuguhkan hal-hal yang real. Begitulah agama.
sangat kompleks sehingga betul-betul membutuhkan mata yang sanggup melek keseriusan untuk memahaminya. 3. Bagaimana Tuhan dirasionalisasikan dalam perspektif filosofis. Filsafat ketuhanan adalah pemikiran tentang Tuhan dengan pendekatan akal budi, yaitu memakai apa yang disebut dengan pendekatan filosofis bagi orang yang menganut agama tertentu, terutama agama Islam, Kristen, dan Yahudi, akan menambahkan pendekatan wahyu dalam usaha memikirkannya. Jadi filsafat ketuhanan adalah pemikiran para manusia dengan pendekatan akal budi tentang Tuhan. Usaha yang dilakukan manusia ini bukanlah untuk menemukan Tuhan secara absolut atau mutlak, namun mencari pertimbangan kemungkinan-kemungkinan bagi manusia untuk sampai pada kebenaran tentang Tuhan. 4. Konsep tentang Tuhan dalam perspektif teologis. Dalam perspektif teologis, masalah ketuhanan, kebenaran, dan keberagaman harus dicarikan penjelasannya dari sesuatu yang dianggap sakral dan dikultuskan karena dimulai dari atas atau dari Tuhan sendiri melalui wahyunya. Artinya, kesadaran tentang Tuhan, baik buruk cara beragamanya hanya bisa diterima kalau berasal dari Tuhan sendiri. Tuhan memperkenalkan dirinya, konsep baik buruk, dan cara beragama kepada manusia melalui berbagai pernyataan, baik yang dikenal sebagai pernyataan umum, seperti pencipta alam semesta, pemeliharaan alam, pencipta semua makhluk, maupun pernyataan khusus seperti yang kita kenal melalui firman-Nya dalam kitab suci, penampakan diri kepada Nabi, bahkan melalui inkarnasi menjadi manusia dalam dogma Kristen. D. Membangun argumen tentang cara manusia meyakini dan mengimani Tuhan. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan pokok dari seluruh iman yang tergabung dalam rukun iman. Karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan pokok dari keimanan yang lain. Maka keimanan pada Allah Subhanahu wa taala harus tertanam dengan benar kepada diri seorang. Sebab jika iman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak tertanam dengan benar, maka ketidakbenaran ini akan berlanjut kepada keimanan yang lainnya, seperti iman kepada malaikat-malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, serta qada dan qadar. Dan pada akhirnya akan merusak ibadah seseorang secara keseluruhan. Di masyarakat tidak jarang kita jumpai cara-cara beribadah seorang yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, padahal orang tersebut mengaku beragama Islam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.